Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cupainyong bersama saya Nur Hidayat NCMX. Oke, video kali ini saya akan membahas atau memberi tips perawatan ikan cupang di botol ya, khususnya di botol. Jadi perawatannya ya apa saja untuk ikan-ikan cupang yang di botol ini nanti akan saya bahas menurut pengalaman saya pribadi. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Nah, sekarang kita bahas rawatan-rawatannya ikan cupang untuk di botol ya. Sebenarnya merawat ikan cupang itu gampang, asal telaten, rajin, itu aja sih, dan konsisten. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan di kita yaitu airnya. Air ini kalau bisa air yang endapan, air sumur. Kalau nggak ada air sumur ya air pump juga bisa. Air pump juga harus diendapkan. Syukur-syukur 2 hari. Soalnya ada ya obatnya sih ya mungkin ya dari kalau pump itu. Jadi harus diendapkan. Kalau air sumur itu semalam atau sehari juga sudah cukup lah, udah bisa untuk digunakan di ikan cupang. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang kok ikannya mati baru ganti air, ya mungkin karena airnya nggak diendapkan atau air pump langsung. Kalau air galon, nah kalau air galon bisa bisa juga, kan kalau kontes juga banyak kan pakai air galon ya, bisa kok, bisa air galon. Nah itu juga kalau bisa juga diendapkan. Nah, selanjutnya kalau air sudah kita endapkan, kita siapkan juga daun ketapang dan garam ikan, atau kalau nggak ada garam ikan ya kayak apa ya, garam yang di warung itu loh, tapi bukan garam yang dapur, garam kasar lah. Nek cara Jawane, cara ngapakan ya uyah krosok nang warung, di warung itu biasanya ada. Nah, bentar saya ambil daun ketapang sama garamnya dulu. Nah, ini sudah ada garamnya ya. Garam kayak gini nih. Garam ikan lebih bagus. Kalau garam kayak gini juga nggak masalah sih. Garam uyah krosok kita masukin sedikit-sedikit aja. Kira-kira secimit lah cukupnya. Kita masukin garam. Fungsinya garam apa sih kalau di air ikan? Ya kalau setahu saya sih ya buat penasin. Ya buat apa sih ya? Katanya sih buat ini, anti bakteri, biar cupang tuh kadang nggak gampang kena penyakit kayak apa ya, jamur. Itu pakai garam untuk mencegah ikan, pakai ikan kena penyakit jamur itu harus pakai garam. Alhamdulillah di sini sih nggak pernah ada ikan jamuran di botol ya. Ya pernah, cuma nggak seutuhnya semua kena, nggak. Kena jamur itu karena telat telat ganti air. Itu juga bisa menyebabkan ikan jadi penyakit jamur. Nah, kalau garam sudah kita masukkan secukupnya, langsung kita masukkan ini, kasih daun ketapang. Daun ketapang fungsinya buat apa sih? Ya buat menetralkan kadar pH air ya. Jadi sudah menjadi kewajiban sih mungkin ya daun ketapang ini di air ikan cupang. Kita masukkan sedikit-sedikit saja. Kalau botol nih airnya segini nih, air segini ya 1 daun cukup lah, nggak usah terlalu banyak, secukupnya. Nah jangan lupa dibuang pangkalnya ini ya, ujung ininya ya. Buat apa sih, kenapa sih dibuang? Ya biar apa ya,
nggak berminyak sih sebenarnya. Kadang minyaknya itu di situ kandungannya banyak. Jadi ya coba aja lah dengan tanpa ini diputus dan tanpa ini, itu bedanya gimana. Saya sih udah pernah coba, kalau nggak dibuang ininya minyaknya banyak, ada minyaknya bukan banyak, karena ini sih udah diolah ya, udah diolah kayak di video yang mana ya, yang ini nih, yang ini apa yang inilah, ada cara mengolah daun ketapang, silakan bisa ditonton. Nah, kasih sedikit-sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nih ketapangnya ya, lumayan bagus kan, tuh pekat, jadi kayak teh tuh. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Saya penuhin dulu ini ketapangnya di botol-botol, nanti kita lanjut lagi. Oke, simak terus video ini, jangan lupa di like, di subscribe ya. Nah, ini sudah saya masukkan semua ketapangnya, daun ketapangnya. Kita lanjut pindahkan ikan-ikan yang di botol yang ini yang lama, pindah ke sini. Nah, pergantiannya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau saya seminggu sekali, baiknya sih 3 hari atau 5 hari ya, tergantung kondisi airnya. Kalau emang udah keruh udah itu ya cepat-cepat diganti. Cuma kalau di sini saya seminggu sekali. Kadang ada yang 4 hari sekali, 3 hari sekali. Karena ya mungkin memang di sana kondisi airnya emang gimana ya? Ya mewajibkan untuk 3 hari sekali ganti air. Kalau di sini saya seminggu sekali. Jadi sesuaikan dengan tempat kalian. Ya maksimal seminggu sekali. Lebih cepat, lebih sering ganti air, lebih bagus. Ikan juga jadi lebih seger kalau habis diganti air ya kan, lebih sehat, yang belum mutasi jadi mutasi. Jadi intinya perawatan cupang ya sebisa mungkin, serajin mungkin dalam merawat. Iya 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 iya. Oke, lanjut saya pindahin dulu, nanti lanjut ke pembahasan berikutnya. Intinya ya tadi air, garam sama daun ketapang. Kasih secukupnya, pergantian ya, maksimal seminggu sekali ganti air. Kalau bisa dijemur ya dijemur, tapi kalau di outdoor ini ya nggak dijemur nggak masalah, karena emang udah terpapar hawa matahari lah, udah cukup. Kecuali kalau di indoor lah harus dijemur. Nanti saya bikin videonya ya, perawatan ikan yang di dalam ruangan seperti apa. Kalau yang di luar ruangan ya cukup seperti inilah untuk masalah air dan perbotolan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya nanti, oke? Saya pindahin dulu ikan-ikannya. Nah, sekarang kalau masalah apa ya, penempatan di rak. Jadi kan kadang ada yang pakai lakban. Jadi ininya di lakban, tengahnya disisain. Nah, itu juga bagus. Jadi biar nggak ngedok-ngedok terus. Tapi kalau di sini saya sih nggak pakai lakban ya, karena kalau pakai lakban kita mau ngelihat ikannya susah. Jadi ya tak biarin aja lah, gini lah, los. Nggak saya kasih sekat, toh ada ketapangnya nanti. Kalau ya anggap saja ketapang itu sebagai sekat lah ya. Terus juga kan pekat. Jadi ya nggak perlu sekat lah, biar dia ngelatih apa, ngelatih lebar apa, ngedok lah. Nggak apa-apa lah, saya biarin nggak pakai lakban. Kalau mau pakai lakban boleh, atau mau kasih sekat manual gini, pakai kertas atau pakai apa itu ya, ya sekat yang ditoples, disekat-sekat-sekat ya boleh, cuma ya repot lah ya. Tapi kalau mau yang pakai gitu ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Jadi kita mau ngeliat ikan luas juga ada sekatnya, tapi ada sekatnya, ada pembatasnya. Ya paling repotnya ya harus buka tutup. Jadi ya kalau saya lebih baik, lebih ini saya pilih yang kayak gini, jadi nggak perlu pakai
lakban, nggak perlu pakai sekat, los lah. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah ikan udah rada gede, kita pindah ke toples, baru kita latih mental-mentalnya, kan ada sekat. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kalau tadi air sudah, terus apa ya, pergantian air sudah. Nah, sekarang kita akan bahas yang masalah pakan. Kalau pakan yang terbaik sih tetap lah ya pakan hidup. Contohnya ya kayak jentik nyamuk, cacing sutra, atau kutu air, atau dapnia, atau cacing darah juga bisa. Aku sih seringnya pakainya jentik nyamuk ya, jentik nyamuk sama ini cacing sutra. Kalau jentik nyamuk ya videonya udah saya buatin lah ya, cara-cara mengolah jentik nyamuk kayak di video yang sini nih, yang sini atau yang ada di pojok itulah yang di atas. Nah, jentik nyamuk ya bisa untuk yang kecil dan untuk yang di botol-botol juga bisa. Kalau jentik nyamuk itu lebih ke apa ya, lebih ke stabil lah ya, ibaratnya kalau cacing sutra kebanyakan kan jadi gemuk. Kalau jentik ya semua sih ya, kalau kebanyakan porsinya ya tidak bagus ya, tidak baik ya. Ya porsinya yang cukup-cukup aja lah. Cuma efek sampingnya kalau jentik sedikit lah ya, asal pengolahannya tepat dan benar. Nah, terus kalau cacing sutra juga udah saya bikinin, buatin video ya cara menyimpan cacing sutra kayak yang di atas ini. Kalau cacing sutra kebanyakan juga nanti efeknya jadi terlalu melebar lah ya, melebar badannya jadi kegedean. Itu ya, tapi untuk warna dia lebih apa ya? Ya lebih bagus lah, lebih bagus sedikit sih ya. Kalau warna juga ya tergantung genetik juga. Sebenarnya pakan apa aja bagus. Apalagi kalau kita mix atau kita campur, dalam artian hari ini jentik, hari besok cacing sutra, paginya jentik, sorenya cacing sutra juga bisa bagus. Nah, cacing sutra ya cara ngasih makannya ya sama kayak jentik sih ya, kayak pakai botol itu, kayak di video yang jentik itu. Nah, itu cacing sutra. Terus ini kutu air. Nah, kutu air ya bagus juga. Kutu air itu lebih ke buat warna mungkin ya. Saya sih belum pernah pakai kutu air untuk yang ikan-ikan di botol. Saya kutu air ya pakainya buat di lubukan, karena emang di sini kutu air masih jarang, jarang yang jual juga, nyari juga susah. Jadi ya jarang saya pakai kutu air. Kalau banyak kutu air di sini sih ya saya pakai kutu air. Kalau di tempat kalian banyak kutu air ya itu malah bagus. Jadi ke warna lebih cepat mutasi, juga ke apa ya, ke air nggak cepat kotor, nggak gampang buat gemuk ikan. Jadi kalau kelebihan nggak buat gemuk ikan. Nah, terus dapnia sih hampir sama kayak kutu air ya, bagus juga. Kalau di sini kapan ya pernah dikasih art apa dapnia? Kayaknya belum pernah lah. Pernah dulu sekali dapat dapnia, saya kasih ke ikan, ya bagus juga sih. Cuma kan saya ngasih makannya cuma beberapa hari doang lah dapnia. Soalnya susah di sini. Sama kayak kutu air susah. Terus ke ini udang hidup juga bisa, atau udang instan lah ya, apa sih ya, baby shrimp juga bisa. Itu bagus juga untuk pertumbuhan warna. Cuma kalau saya saranin sih ya udang yang masih seger, jadi apa ya, ya lebih seger lah, belum diolah kena apa-apa lah. Cuma kelemahannya kalau pakai udang buat di botol, kalau yang udang segar itu airnya cepat kotor, jadi ya tidak direkomendasikan udang untuk di botol. Kalau dilebukan ya oke, sedikit-sedikit. Bagus juga itu untuk mutasi warna. Terus pakan yang selanjutnya pelet mem.
pelet lah ya, bebas lah, pelet mem, NRD kah apakah juga ya bagus, itu malah apa namanya, setahu saya bikin cepet ikan lebih gede lah ya pelet itu. Cuma mungkin kalau kelemahannya kalau kita ngasihnya kebanyakan terus nggak kemakan ya cepet kotor, busuk sih peletnya. Jadi ya tetaplah saya rekomendasikan pakan hidup, kecuali emang kalau pakan hidupnya lagi susah nyari atau nggak ada yang jual ya nggak apa-apa pakai pelet mem. Itu semua ya di mix lah, hari ini cacing, hari besok centik, hari besoknya pelet, hari besoknya apa lagi, di mix itu lebih bagus. Kalau mau kali ya seadanya juga nggak apa-apa, misalnya centik 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 terus ya nggak apa-apa. Terus masalah makan udah ya, jadi saya ulangi lagi dari awal. Ya masalah perawatan ikan cupang di botol yang di outdoor ini, dari mulai air, terus campuran airnya itu kayak garam, kayak ketapang, kayak tadi, terus pergantian airnya itu seminggu sekali maksimal, 4 hari boleh, 5 hari boleh, tergantung kondisi di air di tempat kalian. Terus masalah penempatan, kayak saya sih nggak pakai lakban, kalau jangan pakai lakban ya nggak apa-apa. Semua itu ya bagus lah, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau pakai lakban boleh, atau mau sekat masing-masing juga boleh, atau mau los kayak gini juga boleh, bisa lah, nggak begitu berpengaruh terlalu lah ya untuk masalah penempatan itu. Nah terus untuk pakan ya kayak tadi, pakan hidup lah ya yang baik, tapi semua tidak berlebihan, dan juga kalau bisa di mix campur gantian-gantian. Kalau ibaratnya kalau kita kasih kita sendiri lah kalau makannya cuma menunya itu terus kan ya bosan, ikan pun sama. Jadi kalau bisa kita kasih bervariasi lah, hari ini apa, besok apa gitu, nggak melulu cantik terus, bosan nanti kan sama kayak kita. Nah terus perawatannya apa aja ya, ya udah sih kayaknya segitu untuk di sini di farm cupang enyong ini. Ya perawatan botol di outdoor seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini, dan di share video ini supaya apa ya, ya belajar bareng bareng lah, belajar bareng, yang belum tahu jadi tahu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.